Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Bijir yang telah diperbolehkan berendam di Heroic Spring. Saat ini dia berdua saja di tempat itu dengan Ayen. Ayen masih membahas mengenai pedagang yang telah mencuri keuntungan di suku Balak dalam jumlah yang sangat besar. Jika saja Bijir saat itu tidak meringkus mereka, Ayen bilang pasti dialah yang akan membongkar kejahatan para pedagang licik itu. Dengan sedikit tersenyum, Bijir hanya mengiyakan perkataan Ayen itu. Karena yang dikatakan pada Bijir itu meragukan, Ayen jadi malu sendiri. Dia juga masih penasaran, sebenarnya seberapa mahal berlian-berlian yang dia tukarkan dengan jagung-jagung itu. Saat Bijir mengatakan harga berlian yang sesungguhnya, Ayen saat itu sangat kaget. Ternyata jika ditukarkan dengan jagung, dia bisa mendapatkan sebanyak itu. Secara tidak sengaja dia malah keceplosan. Itu menunjukkan bahwa Ayen selama ini tidak mengetahui apapun tentang harga barang-barang yang ada di desanya. Karena dari tadi Ayen terus memanggil Bijir budak, yang mana sekarang Bijir sudah sah menjadi anggota suku Balak. Bijir pun menegaskan pada Ayen mana yang ingin dia gunakan untuk memanggil Bijir, namanya atau budak, karena Bijir tidak suka dengan hal ambigu seperti ini. Setelah Ayen terdiam beberapa saat, lalu dia bergerak mendekati Bijir. Ayen bilang dia juga ingin memperjelas status Bijir mulai sekarang, dan di saat itulah Ayen berniat menjadikan Bijir sebagai pasangannya. Dengan malu-malu dan wajahnya yang semakin memerah, Ayen pun mendekati wajah Bijir untuk menciumnya, dan dia akan bilang bahwa Bijir sekarang akan Ayen panggil sebagai suaminya. Tapi sebelum Ayen sampai mengatakan hal itu, anak-anak dari suku Balak tiba-tiba muncul untuk ikut berendam di Heroic Spring. Seketika rencana Ayen pun menjadi gagal. Jelas saja hal itu membuat Ayen salah tingkah. Dia juga bingung bagaimana anak-anak ini bisa masuk ke Heroic Spring. Bijir malah terlihat bingung. Apa maksudnya Ayen tadi mendekatkan wajahnya dengan wajah yang memerah seperti itu? Anak-anaknya saat itu menggagalkan rencana Ayen, jelas membuatnya kesal. Ayen langsung menyuruh mereka untuk langsung meninggalkan pemandian ini dengan alasan efektivitas pemandian ini akan berkurang jika digunakan banyak orang. Anak-anak itu pun langsung mengadu pada Bijir. Menanggapi hal itu, Bijir mengembalikan kata-kata Ayen, yang mana dia bilang bahwa suku Balak sejati tidak akan gigir dan harus berbagi dengan sesama. Ayen langsung tidak bisa berkutik. Pada saat itu, Ahun juga datang bersama dengan adiknya. Dia menjelaskan bahwa anak-anak datang kemari merupakan perintah dari sang matriark, yang mana anak-anak ini telah terpapar oleh narkoba yang telah dibawa para pedagang sebelumnya. Maka dari itu, anak-anak yang sakit harus memasuki Heroic Spring. Tapi sepertinya ibu Ayen memang sengaja ingin mempermalukan Ayen saat dia melamar Bijir. Ahun saat itu langsung menyapa Bijir. Dengan sedikit malu, dia berterima kasih karena Bijir telah menyelamatkan adiknya. Dia juga meminta maaf karena sikapnya yang buruk pada Bijir selama ini. Karena Bijir tidak memperdulikan hal seperti itu, dia hanya menjawab oke saja. Dengan perkataan Bijir yang sedikit cuek itu, Ahun langsung memprotesnya. Melihat itu, Ayen lega. Kini mereka berdua sudah tidak saling bermusuhan. Pada saat itu juga, Ayen dan anak-anak suku Balak mengucapkan selamat pada Bijir karena telah menjadi anggota resmi suku mereka sekarang. Kini 2 tahun pun telah berlalu. Bijir yang telah menetap di suku Balak dalam kurun waktu tersebut saat itu terlihat sedang melakukan sparring dengan Ahun.
Ahun terlihat kalah telak dengan Bijir, dan selama 2 tahun itu, tentu saja keadaan tubuh Bijir sekarang telah pulih total dan kekuatan fisiknya juga semakin meningkat. Ahun jelas tidak terima, dia ingin menantang Bijir sekali lagi, tapi saat itu Bijir menolak dan kelihatannya Bijir ada urusan di tempat lain. Saat itu Ahun bilang pada teman-temannya bahwa kekuatan Bijir sekarang semakin menjadi-jadi setelah tubuhnya sekarang pulih. Temannya juga mendengar panah Bijir juga bisa menandingi Komandan Ayan akhir-akhir ini. Mereka juga kaget setelah Ahun bilang bahwa hidungnya berdarah bukan karena pukulan dari Bijir. Tinjunya tidak mengenai Ahun, bahkan Bijir menghentikan pukulannya di depan kepala Ahun. Jadi yang membuat hidung Ahun berdarah itu disebabkan melalui tekanan udara dari hempasan pukulan Bijir itu sendiri. Setelah bertarung dengan Ahun, dia melanjutkan latihannya di tempat lain. Bijir merasa cukup puas. Sekarang ini dia melakukannya dengan sempurna, yaitu teknik ke-6, bahwa sekarang Bijir bisa menggunakan Baskerville Fang tingkat ke-6 dengan sempurna. Walau perjalanannya masih lama untuk mencapai teknik Fang tingkat ke-10, tapi mencapai teknik ke-6 di usianya yang sekarang 17 tahun masihlah merupakan sebuah pencapaian besar. Sekarang ini Bijir juga mempunyai 6 mana circle, yang sebelumnya Bijir merupakan seorang low rank graduate. Dengan 6 mana circle ini, Bijir bisa menjadi seorang high rank graduate. Efek Sungai Styx, Demonic Sword, Beelzebub ditambah dengan teknik memanah dari suku Balak. Dengan semua ini, Bijir bisa melawan seorang high rank graduate yang sedikit lebih unggul dari Bijir. Selama 2 tahun Bijir menginjakkan kaki di hutan belantara ini, dia juga berencana untuk berpisah dengan suku Balak. Setelah semua persiapannya selesai, seusai latihan, Bijir lanjut untuk melacak buruannya. Tentunya, berburu merupakan kebutuhan pokok bagi suatu kelompok yang tinggal di dalam hutan belantara. Saat itu pun Bijir ditemani dengan Ayen langsung menemukan jejak dari ular hutan belantara yang disebut dengan Mususu. Ular ini cukup tua dan besar. Jika bisa menangkapnya, maka pasokan makanan desa menurut Bijir bisa terjaga dalam 4 hari. Tapi kelihatannya Ayen tidak mendengarkan ucapan Bijir, dan dia malah seperti memikirkan hal lain. Bijir juga menyadarinya kenapa perempuan ini dari tadi seperti melamun sendiri. Bijir pun langsung menegurnya, kenapa malah melamun di saat kita sedang berburu begini. Ayen sedikit kaget dan salah tingkah. Bijir merasa Ayen ini sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan sedikit kebingungan, Ayen mencari sesuatu untuk ditunjukkan pada Bijir. Grup pemburu lain meminta Ayen menanyakan sesuatu pada Bijir. Grup pemburu itu membawa sebuah belati dari orang kekaisaran yang menerobos masuk di hutan belantara ini. Dan apakah Bijir tahu mengenai simbol yang ada pada belati ini? Tentu saja simbol itu tidak asing bagi Bijir, dan simbol itu juga cukup terkenal. Simbol itu dimiliki oleh klan Leviathan, klan yang penting dan sangat terkenal, yang termasuk dalam 7 klan besar bersama dengan klan Baskerville. Suku Balak juga menduga bahwa belati ini berasal dari kelompok bayaran yang telah suku Balak habisi 2 tahun lalu. Ayen bilang sesuatu yang terus mengganggunya, bahwa di berbagai titik di hulu sungai mereka juga menuangkan cairan merah dari sebuah botol, lalu mereka bergerak mundur. Grup pemburu juga berhasil menangkap salah satu dari mereka, tapi dia langsung menenggak racun tersembunyi dan langsung mati seketika. Dan satu-satunya hal yang tersisa adalah belati ini. Saat Bijir memperhatikan Ayen, dia tampak gelisah. Dan saat itu juga Ayen ingin menanyakan hal lain pada Bijir. Dia bertanya apa Bijir tidak mau kembali ke kampung halamannya. Bijir agak bingung. Dia bilang kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu, dan ekspresi Ayen juga agak aneh. Ayen sangat khawatir jika Bijir tiba-tiba meninggalkannya.
Dan Ayen juga bilang, sejujurnya ada satu orang kekaisaran lagi yang menyusup ke hutan ini. Ayen merasa Bijir adalah targetnya. Mendengar itu, Bijir sedikit kaget. Apa mungkin ada orang kekaisaran yang telah mengetahui keberadaannya sekarang? Dan Ayen bilang secara spesifik bahwa wanita itu sempat memasuki area hutan ini.